فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الإعراب والبناء. Al-i'rab dalam penggunaan bahasa memiliki beberapa makna yang telah lalu, yaitu diantaranya adalah menjelaskan dan juga perubahan. Dan di dalam istilah atau penggunaan ilmu nahwu, i'rab adalah perubahan akhiran kata. Kemudian i'rab juga memiliki makna, ada kalanya maknanya adalah perubahan dan juga maknanya adalah menjelaskan. Seperti perkataan kita, ayo coba di i'rab. Nah, itu maknanya disuruh menjabarkan satu persatu. Ini i'rabnya mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi, terus khabar marfu'un wa alamat raf'ihi. Itu juga termasuk penggunaan dalam ilmu nahwu, yaitu disuruh menjelaskan. Ayo coba di i'rab. Maknanya dijabarkan dan dijelaskan. Demikian juga i'rab dalam penggunaan ilmu nahwu dalam istilah kita juga kadang bermakna jabatan kata. Apa i'rabnya? Maknanya apa jabatannya? Fa'il atau maf'ul atau mubtada atau khabar. Itu penggunaan kata i'rab dalam istilah ilmu nahwu. Dan juga dalam istilah pembahasan nahwu juga memiliki beberapa makna. Memiliki 3, sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan. Bisa bermakna taghyir, bisa bermakna mengi'rab, menjelaskan, bisa juga maknanya adalah jabatan kata. Jadi jangan bingung. Ketika ditanya apa i'rabnya, berarti maknanya apa jabatannya. Ketika disuruh bilang ayo di i'rab, artinya disuruh menjabarkan satu persatu tentang jabatan katanya. Dan kemarin tentang ucapan wal muradu wa qawluhu taghyir, al muradu bit taghyiri al intiqalu walau minal waqfi. Ini ana tanyakan kepada masyayikh di Yaman. Bahkan Syekh Abu Bilal sendiri mengatakan ini kalimat yang belum jelas, nanti saya lihat. Syekh Abu Bilal sendiri ana tanyakan lewat Luqman, akhuna Luqman Riau. Jawabannya Syekh Abu Bilal sendiri, ini kalimat yang tidak jelas, nanti tak lihat lagi gitu. Karena memang apa? Karena memang ini sangat pendek sekali. Demikian juga dijawab oleh guru-guru di sana yang lain, juga diberikan penjelasan panjang lebar, tapi sama intinya, cuma menduga-duga. Kalau menduga-duga saya juga bisa. Tapi yang saya inginkan adalah makna yang pasti, apa yang dimaukan oleh Sobban dengan ucapan walau minal waqaf. Karena pembahasan i'rab itu enggak mencakup bab waqaf. Bab waqaf dijadikan sukun itu enggak masuk bab i'rab. Enggak ada kaitannya dengan bab i'rab. Mahum? Jadi ucapan ini walau minal waqfi ini membingungkan. Bukan karena enggak bisa difahami, karena terlalu pendek. Masih enggak bisa dipastikan arahnya kemana. Enggak bisa dipastikan arahnya kemana karena terlalu pendek. Kita hanya bisa menduga-duga. Kalau menduga-duga, sebatas menduga-duga, kemarin saya juga sudah membuatkan dugaan-dugaan, tapi kan bukan itu yang kita mau. Yang kita maukan itu secara pasti apa yang diinginkan oleh Sobban. Karena yang membuat ucapan ini adalah Sobban. Di dalam hasyiahnya, di Hasyiatus Sobban, Ahmad Thabit cuma ngikut. Ahmad Thabit di sini cuma nukil.
Al-murad bit taghyir al-intiqalu walau minal waqfi. Ini Ahmad bin Thabit cuma nukil dari Hasyiatus Sobban. Dan ucapan Sobban enggak jelas. Karena di situ menyebutkan tentang irad atau bantahan dari orang lain. Tapi tidak jelas. Maka ini kita tinggalkan. Walau minal waqfi ini dikasih tanda belum ketemu. Apa arti secara konkretnya? Apa arah secara konkret dari ucapan walau minal waqf? Kalau seandainya ini adalah ucapannya Ahmad bin Thabit, akan saya tanyakan ke Ahmad bin Thabit. Cuma karena ini adalah ucapannya Sobban sudah meninggal, maka sama nanti jawaban dari orang lain pun duga-duga. Sedangkan bukan itu yang kita mau. Yang jelas i'rab itu sudah kita pahami semua, bahwasanya i'rab adalah perubahan dari rofa ke nasab ke jer, atau dari rofa ke nasab ke jazm. Itulah namanya i'rab. Dan i'rab menurut ahli nahwu kalau dalam kitab-kitab yang tinggi itu dimaknai dua. I'rab lafzi dan i'rab maknawi. I'rab lafzi kalau di i'rab dari sisi lafaz, maka dia adalah harokat atau pengaruh dari perbedaan amil, yaitu dhammah atau kasroh atau fathahnya. Itu i'rab. Kalau diartikan i'rab itu adalah sesuatu yang lafzi, sesuatu yang nampak di lafaz. Kalau i'rab itu adalah maknawi, sesuatu yang secara makna, maka ya ini taghyir ini. Jadi taghyir i'rab diartikan dengan taghyir itu sesuai madhab yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah syai'un maknawiyun, sesuatu yang maknawi. Paham? Jadi i'rab di kalangan para ahli nahwu sendiri diperselisihkan. Ada yang menganggap bahwasanya i'rab itu adalah sesuatu yang lafzi, sesuatu yang nampak. Ada pula yang menganggap bahwasanya i'rab itu adalah sesuatu yang maknawi. Dia bukan sesuatu yang kelihatan, tapi sesuatu maknawi, sesuatu yang di dalam. Nah ini sebenarnya sama, itu hanya khilaf lafzi. Cuma tahu sendiri, ahli nahwu itu kalau ngomong sangat detail, salah sedikit akan dibantah. Sampean kalau lihat kitab-kitab ahli nahwu yang tinggi-tinggi itu, banyak sekali perdebatan-perdebatan yang enggak berguna. Perdebatan-perdebatan yang enggak berguna, diskusi-diskusi yang enggak berguna. Namanya ahli bahasa. Ahli bahasa ya dia bergantung kepada bahasa. Ada bahasa yang kurang pas saja lah dikritik, ada ucapan enggak pas sedikit saja dikritik. Nah itu enggak benar. Kita enggak seperti itu. Nanti malah jadi faudawi, menjadi orang yang alusyagob, suka recok. Kita enggak gitu, insya Allah. Jadi banyak sekali perdebatan dalam kitab-kitab nahwu yang sebenarnya itu enggak seberapa penting. Seperti apakah i'rab itu adalah sesuatu yang lafzi ataukah sesuatu yang maknawi, itu hasilnya sama. I'rab ya i'rab. I'rab ya jelas. Karena bahasa Arab bergantung pada i'rab, berbeda dengan bahasa Indonesia. Untuk memahami maknanya, bahasa Indonesia enggak bergantung pada i'rab. Untuk memahami makna dalam bahasa Indonesia enggak bergantung pada i'rab. Karena dalam bahasa Indonesia enggak ada perubahan kata, akhirannya enggak bisa berubah. Meja tetap meja, enggak bisa meji, enggak bisa meju. Tapi dalam bahasa Arab bergantung sekali kepada i'rab. Bergantung sekali pada i'rab. Maka setiap bahasa memiliki kaedahnya masing-masing. Demikian juga dalam masalah yang di i'rab itu adalah akhirannya. Akhiran kata itu dibagi menjadi dua.
akhiran yang hakiki dan akhiran yang tanzili, didudukkan. Akhiran kata yang hakiki ya seperti Zaidun, memang akhiran kata yang paling akhir ya Zaid huruf dal. Dan ada juga yang akhiran itu tanzili seperti af'alul khamsah, yaf'aluna. Akhiran katanya dia adalah huruf nun. Sedangkan huruf nun itu setelah fa'il, yaitu awul jamaah, setelah kata yang lain. Nah, berarti bagaimana ini? Faham? Maka itu dikatakan akhiran kata yang tanzili, didudukkan sebagai akhiran kata. Karena fa'il dihukumi satu, dihukumi dalam bab i'rab itu dihukumi jadi satu dengan kata fi'il. Jadi jangan ada yang mengkritik seperti yaf'aluna. Yaf'aluna itu perubahan i'rabnya dengan membuang nun. Berarti yang di i'rab itu bukan akhirannya, karena itu sudah setelah fa'il gitu. Maka dijawab oleh ahli nahwu bahwasanya itu termasuk akhiran kata yang tanzilan, yang didudukkan, dihukumi akhiran kata, padahal dia masih keseka atau kesela dengan fa'il yaitu wawul jamaah. Demikian juga perubahan akhiran kata ini juga ada yang berubah zatnya. Jadi enggak harus wal muradu bil awakhir ahwaluha, bukan hanya keadaan, ada juga yang kadang berubah zatnya. Seperti asmaul khamsah itu yang berubah zatnya. Demikian juga musanna itu juga yang berubah zatnya, dari ya, dari alif berubah menjadi ya. Itu akhirannya zatnya memang berubah. Jadi ada yang berubah taghyir, itu ada yang memang berubah keadaannya, ada yang berubah zatnya, seperti yang murabat dengan huruf itu berubah zatnya, berubah bangunan akhirnya, hurufnya memang berubah. Tapi kebanyakannya ya yang berubah itu ahwal. Ini memang yang paling banyak. Yang berubah itu hanya harokatnya saja, hanya keadaan atau sifatnya saja, bukan zatnya. Tapi ada juga beberapa kalimat, beberapa kata yang juga berubah secara zatnya. Itu bisa dilihat, bisa ditelusuri dalam kitab-kitab mutawwalat. Tapi saya katakan sekali lagi, pembahasan-pembahasan seperti itu enggak seberapa berguna. Cukup seseorang membaca untuk melatih kemampuan dalam memahami saja. Jangan terlalu diambil pusing. Qala syarif faqahullahu ta'ala wa qawluhu lafdhun aw taqdiran. Kata lafdhun au takdiron itu bisa keterangan untuk taghyir, bisa juga keterangan untuk al-awamil. Wa qaluhu lafdhun au takdiron, perubahannya itu, tapi yang lebih utama adalah keperubahan. Tapi dalam tasrih disebutkan bisa juga keterangan untuk amil, ikhtilaful amil. Au lafdhon au takdiron, au di sini aunya itu adalah lit taksim, la lisyak, untuk membagi, bukan untuk ragu. Karena au itu ada untuk ragu, ada juga untuk lit taksim, ada juga untuk lit takhyir, untuk pilihan. Seperti lit takhyir untuk pilihan. Di sini lit taksim untuk pembagian, maknanya hanya ada dua. Perubahannya itu ada dua, baik perubahannya secara lafadz atau kadang juga secara takdir. Itu maknanya lit taksim, untuk membagi. Seperti saya kadang di masjid, au ana fil masjid, au fil bait. Saya kadang di masjid, juga di rumah atau di rumah. Itu mananya lit taksim. La lisyak, bukan untuk ragu. Kalau untuk ragu
Berarti satu yang benar. Bedanya taksim dengan syak, kalau taksim itu dua-duanya bisa, kalau li syak itu dipilih salah satu. Paham? Kalau orang itu bilangnya au itu ragu, itu benar salah satu, nggak benar dua-duanya. Paham? Itu kalau ragu. Seperti dia pakai baju hitam atau merah. Nah, itu bukan kok pakai dua baju, bukan. Tapi pakai satu baju tapi ragu entah hitam atau merah. Itu namanya au lisyak. Maka au di sini lafdhon au takdiron, di sini litaksim, untuk membagi, bukan untuk syak. Bedanya tadi, kalau membagi dua-duanya benar, dua-duanya bisa. Karena kadang perubahan kata itu bisa secara lafadz, bisa secara takdir. Bukan untuk ragu. Kalau ragu berarti cuma satu tok yang benar. Ai annat taghyira yang qasimu ila qismain. Ini maknanya litaksim, bahwasanya perubahan i'rab, perubahan kata itu terbagi menjadi dua bagian, lafdhiyin wa takdiriyin. Perubahannya secara lafadz, nampak secara lafadz, dan perubahannya secara takdir. Secara lafadz itu enggak berubah, tapi secara takdir, secara perkiraan itu berubah. Fal lafdhiyu ma yadharu fi akhiril kalimah, maka yang perubahannya itu lafzi adalah apa-apa yang nampak di akhir kata, kelihatan betul. Isman kanat au fi'lan kama taqaddama, baik itu isim atau fi'il, dua-duanya bisa. Wa takdiriyu, dan yang i'rab takdiri adalah perubahannya itu secara diniatkan, secara lafadz enggak berubah tapi diniatkan, yaitu ma la yadharu fil akhiri bal yufradu wa yunwa, yaitu apa-apa yang tidak nampak pada akhirannya, perubahannya itu nggak nampak, dia itu seakan-akan nggak berubah, padahal berubah aslinya. Bal yufradu, bahkan dibuatkan, wa yunwa, dan diniatkan. Yufradu maknanya dibuatkan, diharuskan, dipastikan, itu maknanya yufradu, dan diniatkan. Seperti al-fatah, oh ini aslinya dhammah, oh ini aslinya fathah, nah itu namanya di yufrad, dibuatkan. Kalman wiyi lita'adzur fi akhiril fatah, sebagaimana yang diniatkan, perubahan yang diniatkan disebabkan karena ta'adzur, karena mustahil, karena ta'adzur, nggak bisa pada kata fatah, karena fatah itu nggak mungkin berubah. Min qaulika ja'al fatah, dari ucapanmu ja'al fatah wa ra'aitul fatah wa marartu bil fatah. Fal fatah fil mithalil awal, tadi ada yang luput. Perkataan likhtilafil awamil, perubahan i'rab adalah perubahan akhiran kata disebabkan perbedaan amil. Kenapa kok harus dikasih catatan perubahannya harus disebabkan oleh perubahan amil? Untuk mengeluarkan dari perubahan kata yang disebabkan sebab yang lain seperti itba atau nakal. Di sana ada perubahan kata yang disebabkan oleh sebab yang lain seperti itba atau nakal. Ini dalam bab shorof. Kata itu kadang berubah akhirannya, itu bukan karena i'rab, bukan karena perbedaan amil, tapi karena bab shorof yang lain seperti itba atau nakal dan yang semisalnya. Maka semua definisi itu pasti ada fungsinya. Seperti ini kan, i'rab adalah perubahan akhiran kata yang disebabkan oleh perbedaan amil. Loh, ngapain harus dikasih perkataan disebabkan perbedaan amil? Seakan-akan kok kayak ada perubahan karena sebab yang lain. Ya ada perubahan kata itu disebabkan sebab-sebab yang lain, dan itu bukan dinamakan i'rab. Itu tadi luput. Qalam fal fatah fil mithalil awal fa'il, maka fatah pada contoh yang pertama ja'al fatah fa'il, wa alamatu rafihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Loh, di mana dhammahnya? Enggak kelihatan karena dia hanya ditakdirkan. Muqaddaratun, ditakdirkan, diperkirakan, ala akhirih, pada akhirannya, yaitu pada alif. Mana min duhuriha, mencegah dari nampaknya
ta'adzur, yaitu ketidakmungkinan. Ta'adzaro ya ta'adzaru, minta uzur, nggak bisa, ketidakbisaan. Karena fathah nggak bisa dikasih dhammah, nggak bisa dikasih fathah, dan juga nggak bisa dikasih kasroh. Karena itulah i'rabnya dibuat takdiri saja, karena dia nggak mungkin bisa berubah. Wa fi tsani maf'ulun bihi, dan pada contoh yang kedua maf'ul bihi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun lit ta'adzur, wa fi tsalithi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun lit ta'adzur, sama. Pada contoh yang kedua dia mansub sebagai maf'ul bih, tanda nasabnya juga fathah muqaddarah karena enggak bisa. Juga pada yang ketiga dia majrur karena kemasukan huruf jar, dan tanda jarnya juga kasrah muqaddarah karena enggak mungkin di kasrah. Qala ta'ala dzalika hudallah. Demikian juga dzalika hudallah. Hudallah sebagai khabar, dzalika hudallah. Enggak bisa nampak dhammahnya. Walamma sami'nal huda amanna bih. Huda, dan tatkala kami mendengar petunjuk, kami beriman dengannya. Di sini jadi maf'ul. Jadi maf'ulun bihi. Juga enggak bisa nampak fathahnya. Wa huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk. Juga di sini nggak bisa nampak kasrohnya, maka semua itu di-i'rab, ditakdirkan, diperkirakan perubahannya. Secara nampak dia kayak nggak berubah, tapi padahal itu dia berubah. Padahal dia berubah, tapi secara perkiraan. Wa mithluhu yakhsha min qaulika yakhsha Zaidun rabbahu walan yakhsha aduwahu. Fayakhsha fil mithalil awal marfu'un litajarrudi anin nasib wal jazim. Semisal dengan isim juga fi'il, itu fi'il mudhari' yang berakhiran dengan alif, yakhsha, alif lazimah. Dari perkataanmu yakhsha Zaidun rabbahu, Zaid merasa khasyah, merasa takut dari Rabbnya. Walan yakhsha aduwahu, dan tidak akan pernah takut pada musuhnya. Fayakhsha fil mithalil awal, maka yakhsha pada contoh yang pertama marfu' karena fi'il mudhari' yang kosong dari nasib dan jazim dihukumi marfu'. Wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddarah, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah man amin duri at-ta'addur, tercegah dari nampaknya dhammah tersebut ketidakmungkinan. Wa fi tsani mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun lit ta'addur. Demikian juga sama pada yang kedua, yakhsha di i'rab mansub karena kemasukan lan, dan tanda nasabnya adalah fathah tapi muqaddarah karena enggak mungkin dinampakkan. Qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara. Mana syahidnya alam ya'lam bi anna Allah yara? Mana syahidnya? Yara. Apa i'rabnya yara? Marfu atau mansub? Marfu. Kemudian jumlah yara sebagai apa? Khabar anna. Jadi jumlahnya yaro, fi'il dan fa'il sebagai khabar, tapi yaronya, fi'ilnya dia dihukumi marfu, tanda rafa'nya pakai dhammah muqaddarah. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu melihat? Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan pernah ridho darimu orang-orang Yahudi dan juga Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Maka lantardo di sini mansub, tapi fathahnya enggak nampak. Maka ini namanya i'rab takdiri. Ini i'rab perubahan. Ada perubahan, tapi perubahannya itu enggak bisa diterawang oleh mata, tapi diterawang dengan menggunakan perkiraan, dengan hati. Wa kal manwi litsiqali fi akhiril qadi min qaulika ja'al qadi, dan juga yang seperti yang diniatkan karena sebab thiqal itu berat pada akhiril qadi, pada akhir kata qadi, min qaulika ja'al qadi wa marartu bil qadi wa fi akhiri yad'u wa yaqdi min qaulika yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bih. Dari ucapanmu Zaid menyeru kepada kebenaran dan menghukumi dengan kebenaran, berhukum dengan kebenaran. Fal qadi, maka qadi adalah isim mangkus berakhiran dengan ya, karena itu dia dihukumi thiqal. Mu'rabun, dia mu'rab, enggak dihukumi mabni karena berubah. Tapi perubahannya biharokatin muqaddarah, dengan harokat yang ditakdirkan. Mana min duriha thiqal, tercegah dari nampaknya
mencegah dari nampaknya rasa berat. Wa yad'u wa yaqdi fi'lani mudhari'ani marfu'an wa alamat raf'ihi ma dhammatun muqaddaratun lithiqal. Demikian juga yad'u dan yaqdi adalah dua fi'il mudhari', keduanya marfu', tanda rafa'nya juga pakai dhammah muqaddarah karena berat. Qala ta'ala yauma yad'u da'i, pada hari di mana sang penyeru akan menyeru. Yad'u di sini kenapa majzum? Kenapa yad'u di sini majzum? Dari ummahat ada yang jawab? Kenapa yad'u di sini majzum? Apa i'rabnya? Ini i'rabnya apa yad'u? Marfu atau majzum atau mansub? Marfu. Kenapa dibuang ya-nya? Dibuang wawunya? Bertemu dua sukun. Coba. Kenapa ini? Iya, ini kemarin yang saya sebutkan bahwasanya kaidah penulisan Al-Qur'an ini keluar dari kaidah imla. Ya aslinya ada wawunya. Yauma yad'ud da'i. Maka yad'u di sini marfu karena enggak ada nasib wala jazim. Yauma yad'ud da'i. Ad-da'i di sini juga enggak ada ya-nya, ya kan? Seharusnya secara kaidah imla ada ya-nya. Karena dia ada alif lamnya. Jadi seharusnya ya-nya dinampakkan. Kalau da'in baru enggak ada ya-nya. Tapi ini ada ya, ada alif lamnya. Jadi seharusnya ada ya. Tapi inilah kaidah penulisan Al-Qur'an sudah tak sebutkan tadi malam. Bahwasanya tauqifiyah. Penulisan Al-Qur'an, huruf-hurufnya semuanya, harokat-harokatnya semua, tanwin-tanwin dan juga semua tauqifiyah. Wa muhtiina ila da' wa qala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru kepada negeri salam, kepada surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Apa perbedaan, apa ada secara makna, apa keunikan dalam ayat ini wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim antara yad'u dengan yahdi di sini, apa keunikannya? Sisi rahasianya apa di sini? Ada yang jeli? Ahsanta. Ahsana Hammam. Yad'u di sini maf'ulnya enggak ada. Supaya umum. Allah menyeru siapapun ke surga, mengajak siapapun untuk masuk surga. Tapi kalau memberi hidayah itu enggak semua orang. Salah satu fungsi maf'ul itu disembunyikan adalah untuk umum. Wallahu yad'u, Allah menyeru. Nyeru sapa? Kabeh wong. Enggak ada maf'ulnya, semua orang kepada surga. Tapi Allah memberi hidayah tidak pada semua orang karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi man yasha, Allah memberi hidayah yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus yang mengantarkan kepada surganya. Memanggil, dipanggil, semua orang dipanggil, tapi yang dikasih masuk hanya sebagian. Maka semua itu adalah i'rabnya pakai harakah muqaddarah. Wa kal manwi lil munasabah. Demikian juga yang diniatkan untuk munasabah, yaitu penyesuaian pada ya mutakallim, biasanya pada ya mutakallim. Perlu diketahui bahwasanya yang kita tahu kan biasanya i'rab muqaddar itu kan 3, ta'adzur, thiqal dan munasabah.
Dan perlu diketahui bahwasanya munasabah itu bukan hanya pada ya mutakallim, di sana ada banyak sekali munasabah pada apa gitu, terserah. Ya mutakallim itu hanya salah satu saja. Wa kal manwi lil munasabah fi akhir gulami min qaulika jaa gulami wa raaitu gulami. Semua ini ditakdirkan karena ya munasabah enggak cocok kalau enggak pakai kasroh, maka dia dipaksa untuk selalu kasroh, dipaksa untuk selalu ditemani dengan kasroh, maka dhammah dan fathahnya ditakdirkan. Wa marartu bi gulami fa gulami fi hadhil amthila mu'rabun bi harakatin muqaddarah mana min duriha ishtighalul mahal, sibuknya tempat yaitu mim, bi harakatil munasabah dengan harakah penyesuaian pada ya mutakallim. Qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai', syahidnya wa rahmati, dan rahmatku meluasi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Seharusnya wa rahmatu, tapi karena ya mutakallim enggak mau, kalau enggak cocok kalau enggak dengan kasrah, maka dipaksa dhammahnya dibuang dan diganti dengan harakah munasabah yaitu kasrah. Istighalul mahal itu adalah huruf akhir, harakah munasabah adalah kasroh, itu maknanya. Jadi warahmati aslinya warahmatu, tapi karena nggak cocok kecuali kasroh, maka dhammahnya dibuang dan diganti dengan harakah munasabah yaitu kasroh. Wa inna ardi wasi'ah, inna ardi wasi'ah, sungguhnya bumiku itu luas. Wa fa'asri bi ibadi, maka berjalanlah bersama dengan hamba-hambaku. Fa'asri, berjalanlah di malam hari bersama hamba-hambaku wahai Musa. Maka bi ibadi itu juga harakah munasabah. Hatta kasroh, hatta majrur, sampai majrur juga harokahnya munasabah. Jadi kasrohnya bi ibadi, kasrohnya di situ bukan kasroh asli, tetapi itu namanya kasroh munasabah. Atau sampean katakan ketika majrur itu kasroh asli juga enggak apa-apa. Qala waqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan macam-macam i'rab ada 4, rafa', nasab dan khafad dan juga jazm. Bagi isim dari 4 tadi 3, rafa', nasab dan khafad, dan enggak ada jazm. Dan bagi fi'il darinya juga 3, rafa', nasab dan jazm, dan enggak ada khafad. Qaulu aqsamu arba'atun wa aqsamuhu ay aqsamul i'rab bin nisbati ilal ismi wal fi'li. Macam-macam i'rab ditinjau dari penjumlahan, dari total isim dan fi'il itu 4. Kalau dilihat dari isim tok ya cuma 3, dilihat dari fi'il tok ya cuma 3. Tapi kalau digabung jumlah total antara i'rab isim dan i'rab fi'il itu semuanya kenanya 4. Gitu maknanya itu. Bin nisbati ilal ismi wal fi'li, maknanya totalnya itu ada 4. Karena kalau i'rab itu ditinjau dari isim tok cuma 3, ditinjau dari fi'il tok cuma 3. Tapi kalau digabung 3 tambah 3 sama dengan 4, karena yang 2 join. Piye ta kok guyu? La khamisalaha, enggak ada yang kelima. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wa likulli wahidin min hadhil arba'ati ma'nan fil lughah wa ma'nan fil istilah. Dan bagi setiap satu dari 4 ini, rafa', nasab, khafad, jazm punya makna, baik makna secara bahasa, secara penggunaan sehari-hari. Rafa'a yarfa'u itu apa maknanya, nasobayan sibu itu apa maknanya, khafadha yakhfidu itu apa maknanya, jazama yazzimu itu apa maknanya, punya penggunaan dalam bahasa dan juga punya penggunaan dalam istilah ahli nahwu. Farraf'u lughatan al-ulu wal irtifa. Maka rafa' itu secara bahasa, secara penggunaan
itu artinya meninggi. Al-ulu ketinggian dan al-irtifa meninggi. Raf'u itu mustaq atau mustaq minhu? Raf'u itu mustaq atau mustaq minhu? Udah mah? Mustaq. Mustaq minhunya apa? Rafa'ah. Hah? Raf'u itu mustaq minhu. Mustaqnya ya semuanya itu rafa'ah, rafa'u, rafi'un, marfu'un, itu marfu, itu mustaq. Mustaq minhunya adalah raf'u. Wastilahan dan secara istilah taghyirun makhsusun alamatu dhammatu aw mana banha. Rafa adalah secara istilah adalah sebuah bentuk perubahan khusus yang memiliki tanda dhammah atau yang mengganti dari dhammah. Wa yakunu fil ismi wal fi'il, bisa pada isim dan bisa pada fi'il. Nahwu yadribu Zaidun wa yamshil fata musri'an. Seorang pemuda berjalan dengan cepat. Wa zaidani yaktubani, dan dua Zaid sedang menulis. Qala ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba, Allah memberangus riba, dan Allah mengembangkan sedekah-sedekah. Wa nasbu lughatan al-istiwa wal istiqamah, dan nasab secara bahasa itu adalah istiwa wal istiqamah, lurus. Istiwa itu ya sama menetap dan lurus. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatul fathatu aw mana abanha, sebuah perubahan khusus tandanya adalah fathah atau yang mengganti dari fathah. Wa yakunu aidan fil ismi wal fi'il, bisa pada isim dan bisa pada fi'il. Nahwu uhibbu an tukrima Zaidan, aku suka engkau itu memuliakan Zaid. Takwilnya uhibbu apa? Ikra. Ikra tok aku ya iso Zim. Ikra. Ikramu Zaidan. Ayo takdirnya gimana masdarnya? Uhibbu an tukrima Zaidan. Uhibbu gimana Zaid? Uhibbu ikramuka Zaidan. Nahwune gak berfungsi. Uhibbu ikramuka Zaidan ngono. Ngono lho, itu baru fungsi nahwunya, itu baru sinkron. Kalau tadi masih tidur nahwunya ya. Uhibbu ikramaka Zaidan. Itu takwilnya. Saya menyukai pemuliaanmu terhadap Zaid. Takwil masdar itu menyimpelkan. Bahasa Indonesia juga bisa disimpelkan. Disimpelkan, diringkes. Wa innal fatalan yakhsha'u, dan sesungguhnya seorang pemuda itu tidak akan takut pada musuhnya. Wa akramtul mujtahidin, dan aku memuliakan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Qala ta'ala lan tanalul birra. Maka al birra ini mansub, tanalu juga mansub. Tanda rafa'nya, tanda nasabnya adalah al birra dengan fathah. Au mana ba'anha pada tanalu, karena dia tanda nasabnya dengan hadfun nun. Maka semua ini namanya i'rab nasab. Antuk rima Zaidan itu adalah i'rab nasab. Innal fata lan yakhsha itu juga i'rab nasab. Aduwahu itu juga i'rabnya nasab. Mujtahidina juga i'rabnya nasab. Tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Dan juga lantanul birra tadi. Wal khafdhu lughatan didur raf'i wa huwa at-tasaffulu. Dan khafat secara bahasa adalah lawan dari tinggi, yaitu merendah. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatul kasra aw mana banha. Secara istilah adalah perubahan khusus, tandanya adalah kasra atau yang mengganti darinya. Wala yakunu illa fil ism, dia tidak bisa kecuali pada isim. Karena fi'il enggak mungkin bisa dikhafat. Kenapa? Karena khafat ini termasuk tandanya isim. Kalau seandainya fi'il itu bisa dikhafat, maka batal khafat itu sebagai tandanya isim. Nahwu marartu bi Zaidin wa sallamtu ala Musa wa akhihi. Maka Musa wa akhihi ini juga mahfud, dua-duanya mahfud. Tanda khafatnya dengan kasrah muqaddarah dan juga dengan ya. Qala ta'ala wallahu alimum bil muttaqina, bil muttaqina juga mahfud.
tanda khafadnya dengan ya. Wal jazmu fil lughati al qat'u, dan jazm dalam secara penggunaan bahasa artinya adalah pasti, qata', memastikan. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatus sukun au mana ba'anhu. Ini semua dulu sudah pernah kita bahas. Kenapa kok penggunaan bahasanya rofa? Itu kenapa disebut rofa? Itu sudah pernah kita sebutkan dalam Tuhfahus Shabiyyah. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatus sukun au mana ba'anhu wa la yakunu illa fil fi'il. Dan jazm tidak mungkin kecuali pada fi'il. Nahwu lam akhruj wala tas'a'il asyarr. Janganlah kau berusaha kepada keburukan, jangan kau bergegas kepada keburukan. Tas'a ini juga majzum karena kemasukan la nahiyah. Qala ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan bagi kalian petunjuk, pembeda. In tattaqu majzum, yaj'al juga majzum. Tanda jazmnya dengan hadfun nun. Yaj'al tanda jazmnya dengan sukun. Wa qalu falil asma'i min dzalika ar-raf'u ila akhir ay fashtarakatil asma'u wal af'alu fir raf'i wan nasbi wa ikhtassatil asma'u bil khafdi wal af'alu bil jazmi wa qad taqaddamat amthilatu dzalika kullihi. Maknanya isim berserikat bersama dengan fi'il dalam dua, yaitu pada rafa dan pada nasab. Dan isim menyendiri dengan khafad, sedangkan fi'il menyendiri dengan jazm. Maka totalnya ada 4 dibagi 2. 4 dipakai isim dan dipakai fi'il. Masing-masing punya 2 join dan punya 1 kekhususan. Wa qad taqaddamat amthilatu dzalika kullihi, dan telah terdahulu contoh-contoh semua itu. Baik, itu dulu. Berikutnya insyaallah tentang bina akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi pegang aja. Nyetrum tadi. Ya gini tret gitu. Tes lah. Lah tadi betul nyetrum enggak, Bang? Betul nyetrum kok.